kita ke informasi selanjutnya. Ada puluhan santri dan orang tua di Pangandaran, Jawa Barat berziarah ke makam salah satu tokoh yang berjasa menyebarkan agama Islam di bumi Pasundan. Selain memperingati Hari Santri, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi para santri memaknai arti ziarah kubur. Masih dalam suasana peringatan Hari Santri yang jatuh pada tanggal 20 Oktober kemarin, puluhan santri dan wali murid di Pangandaran, Jawa Barat berziarah ke makam salah satu tokoh yang ikut berjasa menyebarkan agama Islam di wilayah Pangandaran dan Jawa Barat. Ya, makam Syekh Muhammad Mukhtar ini letaknya di atas bukit. Para santri dan orang tua yang ikut berziarah harus menyusuri satu persatu anak tangga untuk bisa sampai ke lokasi makam. Sesampainya di lokasi, mereka pun membacakan beberapa surat pendek dan lantunan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal baik Syekh Muhammad Mukhtar dan mengampuni segala dosanya. Dari kelas 1 sampai kelas 6, ibadah 1 berserta orang tuanya antusias untuk berziarah ke makam Syekh Al-Mukhtar sebagai aulia yang memperjuangkan agama Islam di Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Minta kepada Allah dengan niat lillahi ta'ala, meminta perlindungannya supaya dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Meski antusias, namun sangat disayangkan beberapa santri terlihat abai protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Dengan kegiatan ini, para santri diharapkan dapat mengerti dengan baik makna ziarah kubur, juga mempelajari kembali perjuangan para ulama dalam menyebarkan agama Islam dan makin cinta dengan tanah air. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Masya Allah, semoga ziarah kubur ini bisa memberikan nilai positif bagi para santri mengenang jasa pahlawan Islam. Nah Pak Ustadz, bicara soal ziarah kubur, sebenarnya apa tujuan utama dianjurkan ziarah kubur? Bahkan Rasul sempat bersama sahabat sempat berziarah kubur juga Ustadz ya? Ya Mas Asran, ziarah kubur itu ada dua sejarah. Sejarah pertama, Nabi pernah melarangnya. Kemudian sejarah kedua, Nabi kemudian membolehkan seseorang berziarah kubur, bahkan Nabi dan para sahabat juga berziarah kubur. Apa hikmah dari ziarah kubur? Yang pertama, tudzakirukumul maut. Ketika kita datang ke pekuburan, maka kita jadi teringat bahwa suatu saat kita pasti akan berada di tempat ini. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita akan alam akhirat, mengingatkan kita akan kematian. Sehingga disitulah kita semakin lembut, semakin halus, semakin baik, karena kita diingatkan tentang kematian. Demikian juga bahwa yang kita datangi adalah orang tua kita, para pahlawan. Ya. Kenapa? Karena di situ kita mengenang jasa mereka, mengenang bagaimana mereka membawa kebaikan untuk kita. Kita layak menyampaikan doa untuk mereka. Kita layak mengenang jasa mereka. Ada buku-buku yang mereka wariskan, ada pula ilmu, ada pula sekian banyak sejarah perjuangan ulama kita, para kiai kita layak untuk mengenangnya. Salah satu media untuk mengenang jasa mereka adalah dengan berziarah kubur. Dan terakhir, ziarah kubur adalah bagian dari ekspresi bakti kita kepada orang tua, kepada ulama, kepada kiai. Banyak ekspresi cinta, salah satunya kita datang mengingat lagi dan menunjukkan cinta kita. Nabi berziarah kubur, ke kubur ibundanya karena cintanya. Kita datang ke makam Nabi, ziarah kubur Nabi SAW karena cinta kita kepada Nabi. Itulah ekspresi kita terhadap yang sudah meninggal dunia. Orang tua, para ulama, para kiai, para aulia, dalam rangka kita menunjukkan cinta kita kepada mereka. Padahal Nabi menyebutkan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang nanti akan dipertemukan dengan yang ia cintai. Kalau ia mencintai kiai, ulama, para pahlawan, insya Allah dipertemukan dengan mereka di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai itu harus diziarah gitu Ustaz. Yang mungkin mantan-mantan juga yang mungkin dicintai gitu Ustaz, harus diziarah kalau misalnya. Nah Pak Ustadz, ini kan kalau misalnya tradisi masyarakat kan kalau ziarah kubur itu ada waktu-waktu tertentunya Ustadz. Ada masuk bulan puasa, ada hari raya Idul Fitri, bahkan di tempat saya kan dulu tinggal di kampung Ustadz, di pelosok Sumatera, ada yang kalau misalnya ziarah kubur tuh pengen minta wangsit dari yang sudah meninggal gitu. Macam-macam lah Ustadz, jadinya musyrik juga kan gitu Ustadz kalau misalnya seperti itu. Nah, ada nggak sebenarnya Ustadz dalilnya kalau misalnya kita tuh ziarah kubur waktu-waktu tertentu gitu Ustadz?
Ya, sesungguhnya ziarah kubur ini fleksibel waktunya, sesuai dengan kelapangan kita. Namun ini sebuah tradisi, yaitu yang memanfaatkan momentum tertentu. Momentum Ramadan, momentum Idul Fitri, momentum tadi Hari Santri, ya, momentum Maulid Nabi dan sebagainya. Tentu tidak ada salah dengan momentum itu. Hanya disinilah kemudahan kita berziarah kubur, kapanpun kita boleh berziarah kubur, ke TPU manapun, ke makam siapapun kita boleh. Karena 3 tujuan yang disampaikan oleh Nabi tidak dikaitkan dengan waktu. Keleluasaan dan kelapangan kita itulah yang menjadi dan memungkinkan kita berziarah kubur. Tentu kalau setiap hari juga kita kesulitan. Kalau malam hari juga mungkin tidak ada penerangan. Itu yang harus kita pertimbangkan. Tapi silahkanlah berziarah kubur kapanpun, kubur siapapun, dalam rangka kita tadi mendapatkan 3 hikmah dari Nabi SAW. Dan jika kemudian ada momentum-momentum spesial, momentum-momentum khusus, itu dalam rangka mengingat jasa mereka yang tentu bagi kita besar, tentu bagi kita sangat bernilai. Ada Hari Pahlawan, itu momentum. Bagi kita ada momentum-momentum tertentu, Idul Fitri, ya, kemudian Ramadan. Namun di situ tujuan kita bukan meminta kepada yang sudah meninggal dunia, tetapi kita meminta kepada Allah agar yang ada di dalam kubur diampuni, diterima amalnya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Nah, Pak Ustadz, berbicara soal ziarah juga nih Pak Ustadz, kalau misalnya kita kan ada beberapa orang yang tujuannya berbeda-beda nih Ustadz. Ada yang misalnya ziarah ke makam wali supaya dapat berkah gitu Ustadz. Lalu minum air apa supaya nanti jadinya berkahnya makin bertambah. Nah ini gimana Ustadz? Maksudnya supaya masyarakat juga jadinya tidak salah arah. Minta berkah kan sama Allah begitu Ustadz, bukan sama orang yang sudah meninggal. Ini gimana Ustadz? Ya, ini memang menjadi perhatian kita, ya, bahwa tujuan dan nawaitu ziarah kubur itu tidak hanya berdasarkan niatnya, tapi berdasarkan apa yang dilakukannya. Niat betul saya berziarah kubur karena Allah. Tetapi apa yang dilakukan? Kalau yang dilakukannya adalah hanya meminta kepada Allah, memohon ampun untuk yang berada di dalam kubur, memohon ampun untuk kita, ini sesuatu yang luar biasa, yang mulia. Namun dihindari perilaku-perilaku atau isi dari ziarah kubur yang mengarah kepada kemusyrikan. Ya, meminta kepada yang meninggal, ya, ngalap sesuatu agar kita hajatnya terkabul dan sebagainya. Kita hindari itu karena khawatir terbawa kepada syirik. Betul-betul nawaitu kita lillah ziarah kubur, dan apa yang kita jalankan di dalam menziarahi kubur juga tetap sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat pemirsa hati-hati Ustadz ya, kalau nawaitunya harus betul gitu ya, cuma untuk mendoakan orang yang sudah meninggal supaya masuk surga atau yang baik-baik. Jangan sampai taruh apa atau minum apa jadi berkah, tidak. Nanti jadi musyrik malah dilaknat sama Allah nanti kita Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, ada tidak? Ini kan banyak nih orang-orang dulu khususnya. Ibu saya juga Ustadz, kalau misal berdoa di depan kuburan orang itu jadi lebih dekat doanya gitu Ustadz. Jadi kalau depan kuburannya doanya lebih terkabul gitu. Nah ada nggak Pak Ustadz perbedaan kalau kita berdoa di rumah untuk orang yang meninggal, tapi dan berdoa di depan kuburannya Ustadz? Apakah mungkin dekat kuburan jauh lebih dekat doanya begitu Ustadz? Ya, ini bicara tentang suasana batin. Ya, suasana batin itu kan memang yang membedakan. Samalah kita makan di tempat tertentu, makan di tempat yang mewah, itu kan suasana batin berbeda. Kalau memang kita merasakan ada kekhusyukan, ya silahkan, tidak ada masalah. Karena yang membedakan adalah suasana batin kita, kekhusyukan. Ada orang yang lebih khusyuk kalau langsung berada di lokasi tersebut berdoa, silakan. Kalau dia merasa khusyuk di tempat yang lain juga silakan. Bahkan dari jauh pun tidak ada masalah. Di sini pembedanya adalah persoalan kekhusyukan. Kita inginkan doanya khusyuk, kita ingin ada suasana-suasana batin yang memberikan pengaruh kepada kita. Nanti suasana batin itu mempengaruhi nilai dari doa kita. Seperti pula ketika kita berdoa, itu kan tergantung suasana batin. Kalau betul-betul kita sungguh-sungguh, rasanya betul-betul tinggi kepada Allah harapnya, itu betul-betul doa kita jadi mustajab. Nah itulah tidak salah orang tua kita ya meminta kita untuk datang ke kubur karena ada suasana batin, ada keadaan-keadaan yang berbeda. Namun berdoa dimanapun, di tempat kubur ataupun di rumah atau di tempat yang lain tidak ada masalah, apalagi dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Kita jaga tentu kesehatan kita, pada masa yang sama kita tetap memberikan bakti kita kepada orang tua, kepada keluarga dan seluruh yang memberikan kebaikan kepada kita.
dalam bentuk doa-doa yang tulus untuk mereka, insya Allah. Insya Allah, saya selalu suka jawaban Ustadz Tabik gini nih, selalu logik itu pas gitu Ustadz. Jadi kan jelas dapatnya seperti apa. Doanya mah sama nyampainya, cuma mungkin perasaannya, batinnya, kekhusyuannya mungkin bikin beda Pak Ustadz. Oke, mantap Pak Ustadz, kita ke informasi selanjutnya.